Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OBC Channel, channel orang bunian. Macam ramai keren, cadas gitu. Semoga kita baik-baik aja. Hari ini semalam saya sudah mengupload video tentang gubernur yang mengeluarkan SK. Hari ini saya pengen kasih informasi menarik. Informasi ini belum ada media yang mengangkatnya atau memberitakannya. Apakah karena tidak tahu atau bagaimana ya? Tapi kalau menurut saya ini menarik. Informasi ini ya, saya dapatkan sebenarnya dari orang-orang media juga. Ya. Tapi media-media lain tidak menaikkan. Saya pengen kasih informasi bahwa ada pejabat di Pemprov Kepri ya, yang sudah dipanggil oleh Polres Bintan, tepatnya Reskrim Polres Bintan, terkait dengan infonya terkait dengan permasalahan tanah di Bintan. Nah, pejabat ini bertugas di Dinas Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau. Pejabat ini sekarang berdinas di Kominfo Provinsi Riau. Dulu dia pernah menjabat di Bintan. Di dalam informasi yang saya dapat, dia ini sudah berkali-kali dipanggil ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Namun sering mangkir karena selalu kalau dipanggil selalu mengatakan dia berada di luar daerah katanya. Jadi mungkin keseringan berada di luar daerah, dia dipanggil, diperiksa pada hari Minggu. Itu kira-kira 1 bulan yang lalu lah. Dan proses pemeriksaan itu untuk kasus tanah ini masih berlanjut ya. Informasinya ada 10 saksi yang sudah diperiksa Reskrim Polres Bintan ini. Infonya menyebut-nyebut nama atau mengarah ke salah satu pejabat yang sekarang bertugas di Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau. Siapa namanya? Nanti video yang selanjutnya saya akan sebut namanya. Ya, sabar. Tapi saya yakin kawan-kawan bunian semua sudah pasti bisa menebak, ya kan, siapa pejabat yang dimaksud itu. Saya memberikan apresiasi kepada Polres Bintan yang melakukan, yang tampan lah terus membabat mafia lahan ini. Ya, kita tahu sebelumnya Polres Bintan ini sangat getol sekali ya, mengejar orang-orang yang bermain-main di tanah, bermain-main lahan di Bintan, yang menjual lahan tapi bukan lahan dia ya, manipulasi data gitu ya. Dan ada beberapa sumber berita yang saya baca sudah ada yang ditangkap. Tepatnya mafia lahan lah ya, macam-macam tugasnya. Ada yang membuat surat palsu gitu ya. Saya memberi apresiasi kepada kepolisian, khususnya Polres Bintan, dalam melakukan penyelidikan terkait dengan mafia tanah. Ini memang sangat penting.
Di mana pentingnya? Karena di berita itu juga dikatakan bahwa pihak kepolisian ini melakukan pemeriksaan ini, melakukan memberantas mafia-mafia lahan ini ya, untuk kepentingan daerah juga. Ya, kalau investasi datang, investor asing atau investor dalam negeri datang, terus yang pertama dicari itu pasti tanah, pasti lahan. Nah, kalau lahannya sudah dikuasai mafia-mafia dengan trik kotor mereka, akhirnya investasi tidak bisa masuk. Ya, ini langkah awal yang tepat menurut saya. Lahan ini memang harus dibebaskan dari mafia-mafia lahan. Ya, jadi harga lahan bisa terjangkau. Tidak hanya investor, masyarakat juga pengen punya rumah, kan? Ya kan? Kalau punya rumah tapi tanahnya tadi macam mana? Ada tanah mahal, itu palsu mungkin surat menyuratnya. Maka itu saya memberi support kepada Polres Bintan untuk melakukan penyelidikan ini. Mudah-mudahan sampai ke akar-akarnya, sampai ke jika ada pejabat-pejabat yang terlibat di dalam proses-proses itu ya ditangkap. Saya berdoa agar kepolisian ini tetap punya nyali yang kuat ya, karena tidak mustahil kalau pejabat yang terlibat itu memiliki backingnya. Saya berdoa agar di Polres Bintan ini mereka punya kekuatan, keberanian untuk memberantas ini, walau siapapun backingnya, siapapun backing lahan ini harus disikat habis. Dan saya melihat upaya Polres Bintan sampai hari ini cukup sudah maksimal ya, bekerjasama dengan Kejaksaan atau Kejari Bintan. Saya melihat ini upaya yang sudah cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa dibersihkan. Nah, terkait dengan pejabat yang diperiksa tadi, tentu harapan saya pejabat ini memang kalau terlibat memang harus diseret. Terlibatnya dalam jual beli lahan harus diseret. Itu saya katakan tadi, pejabat ini dulu pernah di Bintan, sekarang pindah ke provinsi ya, berada di Dinas Kominfo. Saya pikir semua sudah bisa tebak. Nanti saya sebutkan namanya kalau saya membuat konten baru ya terkait dengan masalah ini. Saya akan sebut namanya karena ini valid, sudah kena periksa ya, sudah kena periksa Reskrim Polres Bintan. Mudah-mudahan saya akan terus memantau kasus ini. Saya akan terus memberi semangat support kepada penyidik kasus ini ya. Polres Bintan, khususnya penyidik Reskrim Polres Bintan. Saya pikir yang punya keberanian ini ya, hebat. Polisi-polisi yang punya keberanian ini, polisi-polisi yang punya nyali ini memang harus dijaga, harus dipertahankan, berada di Polres Bintan. Jangan sampai dipindahkan gitu. Ya, mudah-mudahan diberi perlindungan. Tidak manusia yang melindungi, tapi mudah-mudahan Tuhan memberi perlindungan kepada polisi-polisi dan memberi keberanian untuk membongkar siapapun dalangnya, siapapun backingannya. Semoga ini bisa terungkap dan pejabat yang terlibat tangkap ya. Ini mungkin pejabatnya lagi ketar-ketir nih, tak bisa tidur kali ini pejabat ya. Saya pikir Tuhan itu terlalu cepat memberi surprise ya, terlalu cepat. Tapi kalau menurut saya lebih bagus Tuhan dipercepat lagi surprise bagi pejabat yang terlibat ini. Katanya ada 2 pejabat, katanya ya, informasinya ada 2 pejabat. Dan salah satu pejabatnya saya tidak tahu, satunya saya tahu.
nama pejabatnya, tahu posisinya di mana. Tadi sudah saya sebutkan di Kominfo. Dan sebagai apa di Kominfo juga saya tahu. Mudah-mudahan ini cepat terungkap, cepat ditangkap, supaya habis mafia di tanah di Bintan. Selamat bekerja Polres Bintan. Tetap semangat penyidiknya. Pada masyarakat, awasi, kalau perlu jaga itu penyidik hebat. Kalau memang diganggu barangkali dengan kekuatan yang lain, kekuatan politik lah, kekuatan segala macam lah, bisa kita di backup oleh masyarakat secara luas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya masih terus saya pantau kasus ini dan bisa selesai dengan cepat dan pelaku-pelakunya ditangkap. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OBC Channel orang bunian macam berapa keren, cadas gitu. Semoga kita baik-baik aja. Hari ini semalam saya sudah mengupload video tentang gubernur yang mengeluarkan SK. Hari ini saya pengen kasih informasi menarik. Informasi ini belum ada media yang mengangkatnya atau memberitakannya. Apakah karena tidak tahu atau bagaimana ya? Tapi kalau menurut saya ini menarik. Informasi ini ya, saya dapatkan sebenarnya dari orang-orang media juga. Ya. Tapi media-media lain tidak menaikkan. Saya pengen kasih informasi bahwa ada pejabat di Pemprov Kepri ya, yang sudah dipanggil oleh Polres Bintan, tepatnya Reskrim Polres Bintan, terkait dengan infonya terkait dengan permasalahan tanah di Bintan. Nah, pejabat ini bertugas di Dinas Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau. Pejabat ini sekarang berdinas di Kominfo Provinsi Riau. Dulu dia pernah menjabat di Bintan. Di dalam informasi yang saya dapat, dia ini sudah berkali-kali dipanggil ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Namun sering mangkir karena selalu kalau dipanggil selalu mengatakan dia berada di luar daerah kali ya. Dan ini mungkin keseringan berada di luar daerah, dia dipanggil, diperiksa pada hari Minggu. Itu kira-kira 1 bulan yang lalu lah. Dan proses pemeriksaan itu untuk kasus tanah ini masih berlanjut ya. Informasinya ada 10 saksi yang sudah diperiksa Reskrim Polres Bintan ini. Infonya menyebut-nyebut nama atau mengarah ke salah satu pejabat yang sekarang bertugas di Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau. Siapa namanya? Nanti video yang selanjutnya saya akan sebut namanya. Ya, sabar. Tapi saya yakin kawan-kawan bunian semua sudah pasti bisa menebak, ya kan, siapa pejabat yang dimaksud itu. Saya memberikan apresiasi kepada Polres Bintan yang melakukan
yang tanpa lelah terus membabat mafia-mafia lahan ini. Ya, kita tahu sebelumnya Polres Bintan ini sangat getol sekali ya, mengejar orang-orang yang bermain-main di tanah, bermain-main lahan di Bintan, yang menjual lahan tapi bukan lahan dia, ya, manipulasi data ya. Dan ada beberapa sumber berita yang saya baca sudah ada yang ditangkap. Jadi tepatnya mafia lahan lah ya, macam-macam tugasnya. Ada yang membuat surat palsu gitu ya. Saya memberi apresiasi kepada kepolisian, khususnya Polres Bintan, dalam melakukan penyelidikan terkait dengan mafia-mafia tanah. Ini memang sangat penting. Di mana pentingnya? Karena di berita itu juga dikatakan bahwa pihak kepolisian ini melakukan pemeriksaan ini, melakukan memberantas mafia-mafia lahan ini ya, untuk kepentingan daerah juga. Ya, kalau investasi datang, investor asing atau investor dalam negeri datang, terus yang pertama dicari itu pasti tanah, pasti lahan. Nah, kalau lahannya sudah dikuasai mafia-mafia dengan trik kotor mereka, akhirnya investasi tidak bisa masuk. Ya, ini langkah awal yang tepat menurut saya. Lahan ini memang harus dibebaskan dari mafia-mafia lahan. Ya, jadi harga lahan bisa terjangkau. Tidak hanya investor, masyarakat juga pengen punya rumah barangkali. Ya kan? Kalau punya rumah tapi tanahnya tak ada, macam mana? Ada tanah mahal, itu palsu mungkin surat menyuratnya. Maka itu saya memberi support kepada Polres Bintan untuk melakukan penyelidikan ini. Mudah-mudahan sampai ke akar-akarnya, sampai ke jika ada pejabat-pejabat yang terlibat di dalam proses-proses itu ya ditangkap. Saya berdoa agar kepolisian ini tetap punya nyali yang kuat ya. Karena tidak mustahil kalau pejabat yang terlibat itu memiliki backing ya. Saya berdoa agar di Polres Bintan ini mereka punya kekuatan, keberanian untuk memberantas ini. Walau siapapun backingnya, siapapun backing lahan ini harus disikat habis. Dan saya melihat upaya Polres Bintan sampai hari ini cukup sudah maksimal ya, bekerjasama dengan kejaksaan atau Kejari Bintan. Saya melihat ini upaya yang sudah cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa dibersihkan. Nah, terkait dengan pejabat yang diperiksa tadi, tentu harapan saya pejabat ini memang kalau terlibat memang harus diseret. Terlibat ya dalam jual beli lahan harus diseret. Itu saya katakan tadi, pejabat ini dulu pernah di Bintan, sekarang pindah ke provinsi ya, berada di Dinas Kominfo. Saya pikir semua sudah bisa tebak. Nanti saya sebutkan namanya kalau saya membuat konten baru ya terkait dengan masalah ini, saya akan sebut namanya karena ini valid, sudah kena periksa ya, sudah kena periksa Reskrim Polres Bintan. Mudah-mudahan saya akan terus memantau kasus ini. Saya akan terus memberi semangat support kepada penyidik kasus ini ya. Polres Bintan, khususnya penyidik Reskrim Polres Bintan. Saya pikir yang punya keberanian ini ya, hebat. Polisi-polisi yang punya keberanian ini, polisi-polisi yang punya nyali ini memang harus dijaga, harus dipertahankan, berada di Polres Bintan. Jangan sampai dipindahkan gitu. Ya, mudah-mudahan diberi perlindungan. Tidak manusia yang melindungi, tapi mudah-mudahan
Tuhan memberi perlindungan kepada polisi-polisi dan memberi keberanian untuk membongkar siapapun dalangnya, siapapun backingannya. Semoga ini bisa terungkap dan pejabat yang terlibat tangkap. Ya. Ini mungkin pejabatnya lagi ketar-ketir nih, tak bisa tidur kali ini pejabat. Ya, saya pikir Tuhan itu terlalu cepat memberi surprise. Ya, terlalu cepat kali. Tapi kalau menurut saya lebih bagus Tuhan dipercepat lagi surprise bagi pejabat yang terlibat ini. Katanya ada 2 pejabat, katanya ya, informasinya ada 2 pejabat. Dan salah satu pejabatnya saya tidak tahu. Satunya saya tahu, nama pejabatnya saya tahu, posisinya di mana. Tadi sudah saya sebutkan di Kominfo. Dia sebagai apa di Kominfo juga saya tahu. Mudah-mudahan ini cepat terungkap, cepat ditangkap, supaya habis mafia di tanah di Bintan. Selamat bekerja Polres Bintan. Tetap semangat nih penyidiknya. Pada masyarakat, awasi, kalau perlu jaga itu penyidik hebat. Kalau memang diganggu barangkali ya, dengan kekuatan yang lain, kekuatan politik lah, kekuatan segala macam lah, bisa kita di backup oleh masyarakat secara luas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya masih terus saya pantau kasus ini dan bisa selesai dengan cepat dan pelakunya ditangkap. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.